Shalom, jemaat kasih dalam Tuhan, selamat Natal untuk setiap kita, dan biarlah sukacita Natal senantiasa hadir di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita merenungkan dan merefleksikan renungan Gema pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami. Kami rindu untuk terus menjadi para pembelajar firman, sehingga kami hidup di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, Gema kita hari ini bertema terpanggil menjadi saksinya, yang terambil dari Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi saya akan membaca 2 ayat firman Tuhan saja yang membahas tentang para gembala yang berjumpa dengan malaikat dan kemudian berjumpa dengan bayi Yesus. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-15 dan kemudian ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terima kasih dalam Tuhan, sebuah berita penting. Ketika bicara tentang berita penting, maka harusnya diberitahukan kepada orang yang penting. Itulah sesuatu yang lumrah terjadi. Ketika kita mendengar ada sebuah berita penting yang disampaikan dan harusnya itu diberikan pada orang yang penting. Tetapi di dalam peristiwa Natal, maka berita penting tentang kelahiran Mesias itu, tentang kelahiran Raja di atas segala raja, maka di dalam Lukas pasal yang kedua diberitakan oleh malaikat kepada orang-orang yang dianggap tidak penting. Kenapa? Karena para gembala yang mendengar berita itu, yang pertama kali mendengar berita kelahiran Sang Mesias itu, maka adalah orang-orang yang secara tingkat sosial di dalam masyarakat Yahudi adalah kelompok orang-orang yang tidak penting. Kenapa? Karena di dalam persidangan, para gembala itu kesaksian mereka tidak didengar. Karena mereka identik dengan kelompok yang suka berbohong, kelompok yang suka mencuri, kelompok yang tidak melakukan kebenaran di dalam pekerjaan mereka dan terasing dan diasingkan. Tetapi luar biasa adalah Tuhan memilih untuk menyampaikan berita yang penting ini kepada kelompok para gembala ini. Dan kita bisa melihat peristiwa itu dan kita tahu tentang peristiwa itu. Dan para gembala yang setelah mendengar berita yang disampaikan oleh para malaikat, maka yang mereka katakan adalah mereka bergegas untuk menemukan kebenaran dan fakta itu. Karena itu kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16 tadi, maka mereka segera untuk berjumpa dengan bayi yang baru lahir itu. Dan mereka berjumpa dengan Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka melihat bayi itu. Mereka berjumpa dengan bayi itu. Bayi yang tanda kutip secara mata fisik manusia biasa aja seperti bayi-bayi pada umumnya. Tetapi berita yang mereka dengar dari malaikat bahwa bayi ini bukan bayi yang biasa saja, tetapi bayi yang luar biasa. Bayi yang lahir dan dia adalah Mesias itu. Dan ketika kita melihat perjumpaan itu, singkat cerita ayat yang ke-20, kemudian para malaikat itu kembali. Setelah berjumpa dan mereka kembali dalam kehidupan mereka. Tetapi yang menarik adalah dikatakan maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Dengan kata lain, mereka menjumpai sebuah kebenaran, berita penting dan kebenaran penting yang mereka terima. Dan mereka bersukacita. Dan mereka memberitakan. Di dalam sukacita mereka memberitakan tentang Mesias itu. Terima kasih dalam Tuhan, kita di dalam Natal ini, saya tidak tahu seberapa kita sibuk mempersiapkan Natal.
Seberapa kita menjadi panitia mungkin. Kita menjadi orang-orang yang memikirkan acara Natal. Kita memikirkan dekorasi Natal. Kita mempersiapkan lembur untuk Natal. Tetapi itu baik. Tetapi ketika kita bicara tentang Natal, tidak hanya sebatas sebuah kegiatan Natal. Tetapi yang kita harus lakukan adalah apa yang kita lakukan ketika kita tahu tentang Kristus yang lahir, Kristus di mana dia lahir menjadi manusia, menggenapi akan janji Allah kepada manusia. Dan apa yang kita lakukan? Tidak sebatas untuk sebuah kegiatan, tidak sebatas untuk sebuah ibadah Natal yang baik itu. Tetapi lebih daripada itu, next step-nya lagi apa yang kita lakukan. Maka seperti yang dilakukan oleh para gembala, maka para gembala menjadi saksi Tuhan. Kita dipanggil untuk di dalam Natal ini dan di dalam suasana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil pun untuk menjadi saksi Tuhan. Pertanyaannya adalah, seberapa kita sudah menghidupi diri kita sebagai saksi Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menyaksikan tentang siapa? Menyaksikan tentang Kristus yang telah lahir, yang telah mati di kayu salib, yang memberikan kita keselamatan dan kita dipelihara sampai saat ini. Seberapa banyak orang-orang Kristen dan rekan-rekan jemaat Tuhan yang menjadi saksi Tuhan? Bukankah itu panggilan kita? Bukankah itu yang diberikan oleh Kristus kepada para muridnya untuk menjadi saksi daripada Tuhan kepada dunia? Seberapa kita menjadi saksi Tuhan? Atau mungkin kita terlalu diam dan tidak pernah memberikan kesaksian tentang Allah yang telah bekerja luar biasa dalam hidup kita. Karena itu biarlah Natal pada tahun ini mengajak kita untuk kita terpanggil menjadi saksinya. Memberitakan tentang Kristus, memberitakan tentang keajaiban yang dia lakukan dalam hidup kita, memberitakan tentang anugerah yang telah kita terima, sehingga orang-orang yang mendengarnya, mereka memuliakan Allah, dan mereka bisa di dalam anugerah Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami boleh bersama-sama untuk belajar dari para gembala yang sebenarnya tidak layak menerima berita yang begitu besar. Tetapi Allah beranugerah kepada mereka sehingga mereka mendengar berita kelahiran Mesias itu, Kristus itu. Dan mereka menyaksikan. Biarlah kami pun sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami mendengar berita kelahiran Kristus, memperingatinya, kami tidak hanya sebatas menjadi pendengar, tetapi biarlah kami menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal dan merindukan akan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.